sekarang, mari kita masuk ke dalam video pembelajaran kita. Halo, selamat malam. Jumpa kembali di channel Katsu ya. Katekese sederhana dan unik. Bersama saya berbagi pandangan channel yang kebetulan dipercayakan oleh Katsu Channel dari adminnya untuk menjadi host atau moderator pada malam hari ini. Oke teman-teman, ini juga sekaligus saya ingin membantu memperkenalkan ya channel Katekese Katolik baru ya yang bernama Katsu atau Katekese Sederhana dan Unik ya. Dan di sebelah saya ada Abang Katsu. Selamat malam Abang Katsu. Selamat malam semua. Selamat malam ya. Salve ya, sehat-sehat ya. Pada malam hari ini temanya agak scary delicious ya kawan-kawan. Di sini di thumbnailnya Katsu sendiri ada tulisan EENS. Nah, Extra Ecclesia Nulla Salus. Nah, Extra Ecclesia Nulla Salus ini juga terkadang oleh kalangan tertentu disebut sebagai hal atau doktrinal yang mengucilkan kelompok tertentu. Kata ada yang mempertanyakan bagaimana dengan agama lain kalau EENS ini berlaku sebagai doktrinal gereja Katolik begitu. Dan akhirnya banyak yang salah paham dan akhirnya semakin panas dan seringkali yang namanya religi atau agama gitu ya, pakai bahasa gampangnya agama itu yang saya tahu itu kan tidak, agama itu artinya kacau. Jadi agama itu membuat keteraturan ya setiap orang tuh supaya tidak kacau begitulah. Kita harus lebih dalam beragama itu kita juga harus memahami dua sisi ya, gitu loh. Sebagaimana nanti juga materi saya berusaha memperlihatkan kedua sisi itu dari ajaran EENS ini. Jadi pasti ajaran tiap agama itu ada sisi kelam untuk umatnya masing-masing. Bagaimana berefleksi, bagaimana memperdalam imannya. Tapi dalam konteks yang lain juga pasti ada ajaran untuk bagaimana sih kita menampilkan ajaran agama ini dalam kehidupan kita sehari-hari, menurut saya ya. Jadi nggak bisa paham agama, tidak bisa melulu dibawa monoton. Mungkin bisa ditampilkan sedikit Bang, kira-kira agama itu apa, kemudian bagaimana cara kita memandang yang namanya agama ini ya. Malam hari ini saya akan berusaha bagaimana ajaran EENS itu menerangi isu agama di tengah bangsa Indonesia. Nah, untuk pengertian agama sendiri, ini saya mengambil intisari dari Decret Nostra Aetate. Jadi dari dokumen Konsili Vatikan kedua, khususnya artikel 3 sampai 5. Nah, agama itu dapat dimengerti sebagai lembaga yang mengajarkan manusia untuk menyerahkan diri dengan segenap hati kepada ketetapan-ketetapan Allah dengan upacara-upacara suci sebagai usaha untuk menanggapi kegelisahan hati manusia supaya semua orang memperoleh keselamatan dan menemukan makna serta tujuan hidupnya. Nah, kalau membahas tentang isu agama, pasti ujung-ujungnya adalah klaim tentang siapa yang akan masuk surga, siapa yang akan tidak masuk surga, dan tiap agama tuh punya versinya sendiri-sendiri ini Bang kan. Dari konteks sejarahnya dulu ya Pak ya. Ini kita bisa lihat di slide kita. Pertama saya hadirkan dan memang secara eksplisit gitu ya, maksudnya benar-benar ditulis Extra Ecclesiam Nulla Salus itu oleh pertama adalah Santo Cyprianus dari Kartago. Dia itu hidup tahun 210 sampai dengan 249 Masehi. Jadi ketika Santo Cyprianus dari Kartago itu menulis Extra Ecclesia Nulla Salus ini, dia itu sebenarnya ingin membedakan baptisan yang sah dengan yang tidak sah. Jadi saat itu ada kaum bidat yang timbul pada masa hidupnya Santo Cyprianus ini memaksakan bahwa baptisan yang dimiliki kaum bidat ini juga sah, gitu loh. Dan secara tegas Santo Cyprianus menegaskan tidak, di luar gereja tidak ada baptisan yang sah, maka di luar gereja tidak ada keselamatan.
Itu harus dimengerti dulu dalam konteks itu ya. Santo Siprianus bicara jadi. Oke. Ya. Nah, kemudian tokoh kedua yang saya hadirkan ialah Origenes dari Alexandria. Dia hidup tahun 185 sampai 253 Masehi. Nah, kalau tokoh yang kedua ini tidak secara langsung nulis Extra Ecclesia Nulla Salus, tapi dalam homili mengenai Joshua, dia itu kurang lebih menegaskan hal yang sama, bahwa baptisan yang sah adalah baptisan dari gereja Katolik. Tapi nuansanya lagi itu agak sedikit berbeda. Nuansanya justru pada saat itu orang-orang mau melepaskan diri dari gereja Katolik, ikut ke ajaran bidat, ajaran sesat yang ada saat itu. Gitu. Itu konteksnya. Jadi kita masih lihat ya, antara Santo Siprianus sama Origenes ini konteksnya itu karena pembaptisan. Satu, yang kedua ditujukan untuk orang Katolik, orang yang sudah mengenal Kristus, umatnya sendiri. Jadi harus dipahami bidat-bidat ajaran-ajaran sesat pada masa gereja awal itu umumnya timbul dari gereja Katolik sendiri. Maka pernyataannya begini, di luar gereja Katolik tidak selamat. Karena ajaran sesat itu biasanya mereka yang sudah mengenal Kristus dalam gereja Katolik, dan nantinya mereka keluar dari gereja Katolik mendirikan ajaran sesat itu. Tokoh yang ketiga itu Santo Irenaeus dari Lyon, hidup tahun 130 sampai 202 Masehi. Jadi kalau tadi dua tokoh di atas itu konteksnya mengenai pembaptisan, Santo Irenaeus sudah lebih lebar dikit. Santo Irenaeus menegaskan bahwa orang-orang itu tidak perlu mencari kebenaran di luar gereja, karena di dalam gereja sudah terdapat harta yang diwariskan oleh para rasul mengenai kebenaran. Jadi dengan mengikuti ajaran gereja, Santo Irenaeus menegaskan bahwa orang-orang itu bisa mendapatkan segala jawaban untuk kehidupannya. Jadi ajaran Ecclesia Nulla Salus ini pertama-tama bukan ditujukan keluar, tapi ditujukan untuk orang yang sudah mengenal Kristus dalam konteks sejarah. Di sini juga secara tidak langsung kita harus mengingat peran dari katekese atau ajaran iman dalam gereja Katolik itu harus senantiasa dilaksanakan. Tujuannya agar umat-umat yang sudah menerima iman akan Kristus dalam pangkuan Bunda Gereja senantiasa terawat, tumbuh, berkembang, dan memiliki akar yang kuat. Cara gereja memandang tentang ajaran-ajaran agama lain. Nah, keselamatan itu masih mungkin buat yang non-Kristiani, karena keselamatan pada dasarnya itu merupakan rahmat dan kasih karunia Allah oleh iman. Nah, jadi aktualisasinya itu kuncinya di sini. Ya, siap. Kesimpulannya itu barang siapa tidak mencintai, ia tidak mengenal Allah. Jadi yang penting itu memelihara cara hidup yang baik di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, hidup dalam damai dengan semua orang, sehingga mereka sungguh-sungguh menjadi putra Bapa di surga. Nah, kita akan semakin melihat konsistensi gereja Katolik dengan Rasul Yakobus soal perbuatan-perbuatan. Nah, perbuatan bukan hanya untuk sebagai sarana keselamatan, tetapi juga sebagai bentuk kesaksian, sebagai penginjilan. Nah, kita jadi semakin mengenal ya Bang Katsu dan Pak Malaikat Timur ya, terutama kita jadi makin kelihatan nih ternyata kerennya gereja Katolik itu seperti ini gitu loh. Untuk menutup perjumpaan kita pada malam hari ini, saya ucapkan terima kasih buat Bang Aldo, Pak Malaikat Timur, dan juga tuan rumah Om Katsu.
yang sudah memberikan katekese yang luar biasa, menarik banget pada malam hari ini. Dan terima kasih pendengar semuanya.